Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama Agro TV. Ya sobat, biasa ya sobat ya. Tengah hari ini panas sekali sobat ya. Sudah berapa hari nggak hujan gitu ya. Aku lagi istirahat di gazebo mini ini ya sobatku ya. Semua lah ya, aku mau apa ya, curhat ya, curhat atau mau sharing lah gitu ya. Mau sharing ya dengan teman-teman di mana saja, di segala profesi ya, biar itu yang suka apa memiliki hobi memancing ya, ibu-ibu, mama-mama yang suka memasak kuliner di dapur ya, terus petani-petani kurem atau petani kecil seperti aku ya. Aku ingin sharing ya. Jadi ceritanya begini, sobatku ya. Kalau hari siang-siang seperti ini ya, enggak tentu juga lah apakah pagi atau sore gitu ya, pas aku di kebun ya, itu sering ada teman-teman ya atau ya sobat lah ya, sobat itu yang dari berbagai macam profesi, seperti ada yang ini ya sobatku ya, yang jual mainan anak-anak ya, ada yang suka jual ubi kayu, ada juga yang buruh cangkul ya, ada juga yang tukang cukur ya, tukang cukur, ada juga yang ya istilahnya apa ya, untuk ibu-ibu yang membantu rumah tangga, seperti ada yang laundry, ada apa ya, yang pada umumnya adalah masyarakat yang bawah lah ya, yang seperti aku gitu aja lah ya. Kalau untuk yang sudah menengah, sudah sukses ya, mungkin, tapi mungkin ini juga ya, mungkin sobat ya, mungkin perlu juga ada baiknya sharing ini ya. Jadi aku memperhatikan begini, ini sobatku ya, sambil jalan ini aku sobat ya, sambil ngadem ya, cari angin ya, biar seger gitu ya. Jadi tanaman ya, katakanlah aku ambil contoh sajalah seperti ini, cabai ya. Cabai ini walaupun seperti ini juga perlu perawatan ya. Perlu perawatan, artinya berarti ada hitungannya ya. Mungkin tanahnya ada pupuk, apakah pupuk kandang, pupuk kompos ya, atau pupuk kimia ya. Kemudian supaya bisa buah ya, harus kita rajin nyiram dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan ini, pohon sayuran atau pohon apa saja ya, itu semuanya butuh perawatan. Perawatan ya otomatis perhitungan. Nah, ini yang maksud aku, ingin aku sharing Mas Bro ya. Tanpa perhitungan maka tanaman pun tidak akan menghasilkan atau memperoleh hasil yang ya yang optimal lah gitu ya, karena akan rugi dan lain sebagainya. Nah, begitu juga maksud aku begini Mas Bro ya, untuk sobat-sobatku yang pernah aku ceritakan tadi ya Mas Bro ya, yang pernah aku ceritakan tadi, berbagai macam profesi, berbagai macam pekerjaan. Nah, rata-rata petani itu Mas Bro, rata-rata petani itu tidak khusus ya, apalagi petani gurem, petani kecil ya, ya. Ada yang sambilan, ada yang ya bermacam-macam ya. Nah, ini kebetulan nggak bisa naik Mas Bro ya. Wah, kita tolong dulu ya. Untung ya, aku ke kebun, kalau tidak kan dia bisa mati tenggelam Mas Bro ya. Karena ini licin ya.
Oke lah, mudah-mudahan selamat itu Mas Pur ya. Kita lanjutkan cerita aku tadi. Jadi rata-rata mereka mempunyai pekerjaan lain selain daripada bertani atau buruh tani. Terus bercerita lagi, orang tua kita dulu ya, hanya bertani ya, penghasilan seadanya, tetapi mereka mampu ya, bisa membiayai, bisa nyekolahkan anaknya ya, bahkan bisa memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi gitu ya. Padahal waktu itu juga sulit gitu ya. Jadi berawal dari situ dan bersharing tadi ya, aku bercerita dengan teman-teman yang aku ceritakan tadi. Kalau begitu, salah satunya barangkali mungkin yang kita perlukan ya untuk sobatku semua ya, bahwa kita ini juga perlu perhitungan, atau ya kalau orang sekarang bilangnya itu apa ya, manajemen ya, manajemen. Tapi aku mengambil istilah sudahlah ya, untuk perlu perhitungan dapur gitu aja lah, biar gampang ya. Nah, biar mudah aku bercerita ini, aku mengambil sekarang daripada nilai ekonomi gitu aja lah. Nilai ekonomi itu maksud aku nilai barang lah gitu ya Mas Pur ya, yang gampang ya, nilai barang. Nah, barang itu akan mempunyai nilai, kalau dari barang yang tidak berguna ya, terus kita gunakan ya. Kalau mereka tidak kita gunakan, tidak ada nilainya. Kalau kita gunakan ya, ada nilainya. Nah, contoh yang simple, yang gampang ini saja Mas Bro ya. Ini ada karung bekas saja lah ya, bukan pot bekas, karung bekas aja. Ini karung bekas ya. Karung bekas ini kalau kita buang atau kita bakar atau kita apa, tentu akan menjadi sampah ya, dan tidak ada nilainya. Tapi kalau karung bekas ini kita isi tanah, kita pakai menanam cabai ya, akhirnya ini ada nilainya. Nah, ada nilainya, nilai karung ini maksud aku ya Mas Bro ya. Nah, terus berapa nilainya? Nah, untuk mengetahui nilainya karung ini bisa kita lihat ke sebelah ini Mas Bro. Nah, ini ini perbandingan saja ya Mas Bro ya. Contohnya ini polybag. Polybag ini fungsinya sama-sama untuk menanam cabai. Yang ini menanam cabai sudah setinggi ini, yang ini menanam cabai seperti ini. Nah, tapi polybag ini kita beli 1 kilonya sudah ada sekitar 35.000 1 kilo ya harganya ya. Nah, katakanlah 1 kilo itu mungkin ada 30 atau berapa ya, berarti satu itu mungkin nilainya 1.000 lebih lah gitu ya misalnya. Nah, sedangkan ini, ini tadinya kan tidak bernilai, tapi karena fungsinya sama untuk nanam cabai, makanya ini punya nilai yang sama dengan ini. Berarti kalau ini kita nilainya juga, kalau 1 kilo mungkin perbandingan ini 1 kilo 30 ya, ini malah mungkin bisa lebih 1 kilo ya. Tapi setidak-tidaknya karung ini akan memiliki nilai juga sekitar Rp1.000. Kita sama dengan ini, karena nilainya sama-sama untuk menanam cabai. Nah, kira-kira seperti itu ya Mas Bro ya. Nah, terus aku mau bercerita yang agak lebih ke dalam sedikit. Nah, biasanya kalau kita petani itu setiap hari tentu kita masak ya, katakanlah masak sayuran. Nah, untuk sayuran itu petani itu tidak pernah menghitung apa yang kita masak. Seperti hari ini misalnya aku mengambil cabai nih ya, cabai.
cabai hijau ya. Atau besok aku ngambil cabai rawit ya. Besok lagi untuk sayurannya aku ngambil daun singkong ya. Besok lagi untuk sayurannya aku ngambil daun gelandir ya, mau bikin pelencing ya, atau aku mau nyayur nangka ya, nyayur nangka, atau bikin sambal melanding muda ya, atau pete ya, pete Cina katanya aku bilang itu melanding ya, atau mau nyayur apa saja yang ada di kebun ya, atau kita mau buat pepes ikan misalnya ya, kita perlu daun pisang raja dan sebagainya. Nah, semuanya itu kita konsumsi, kita pakai setiap hari, tapi kita tidak pernah menghitung. Nah, tidak pernah menghitung. Padahal kalau kita itu tidak punya atau tidak menanam, semua barang itu kita beli. Nah ini Mas Bro, kita beli. Nah kalau kita beli berarti mengeluarkan biaya. Loh, kita bisa juga beli ya kalau kita nggak ada tanaman, nggak ada sayuran ya. Tetapi kalau kita nikmati ada yang ada di rumah, kita tidak pernah menghitung ya. Jadi uang yang ada itu ya tiap hari kita dapat ya habis begitu saja, tapi kita nggak pernah menghitung. Nah coba sekarang kalau kita coba mau hitung-hitung, kalau kita hitung-hitung ya ini ya sobatku tani semua ya, katakanlah satu hari kita mengambil sayuran dari kebun itu senilai 5.000 begitu saja. Tiap hari, hari Minggu juga makan, hari ini juga makan ya, atau 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya, atau kita mungkin pas kita ngambil kelapa seperti itu ya, atau kita kepingin makan degan misalnya, itu semuanya ada nilainya, ada uangnya. Nah andai kata nilai itu kita kumpulkan, uangnya itu kita hitung, maka 1 bulan itu sudah ratusan ribu Mas Bro, Mas sobat ya. Nah disinilah ya Mas Bro ya, barangkali mungkin barangkali ya, barangkali itu mungkin barangkali itu banyak, maksudnya mungkin ya Mas Bro ya, mungkin disitulah ya katakanlah pengaturan biaya kos tadi, biaya dapur tadi ya, kita tidak pernah memperhitungkan, tidak pernah menghitung, makanya kita selalu kurang terus ya. Kita punya kebun kurang, tidak punya kebun kurang, jadi mungkin itu salah satunya ya, mungkin sobatku ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita rajin ya, terutama untuk ibu-ibu nih barangkali ya, yang ibu tani lah gitu Bu, yang seperti aku ya, mungkin kalau 1 hari kita mengambil sayuran dari rumah dari rumah, barangkali ya kita selipkanlah uang itu ke tabungan, misalnya 1 hari senilai 5.000 gitu ya. Nah kalau sudah sebulan berapa, 1 tahun berapa, ini contohnya begitu. Nah mungkin itulah ya sobatku ya, kenapa orang dulu ya dengan bekerja seadanya, makan seadanya ya, tetapi bisa membiayai dan bisa menyekolahkan putra putrinya ya, bisa sekolah. Kok kita sekarang ini sulit gitu ya. Mungkin salah satunya itu ya. Tapi ini untuk petani ya sobatku ya, petani yang seperti aku lah ya. Kalau untuk yang sudah tinggi-tinggi, yang sudah apa ya, monggo. Ini kira-kira aku sharing saja ya, aku sharing saja. Ya mudah-mudahan sharing aku ini bermanfaat untuk teman-temanku, untuk sobatku ya. Kalau bisa aku simpulkan, kali ini dalam sharing ini aku ada menceritakan tadi tentang manajemen ya, artinya pengaturan dapur ya. Kalau ya manajemen dapur, kalau aku bilang mungkin tidaklah pengaturan biaya dapur gitu aja ya. Yang kedua tentang nilai ekonomi tadi ya, ekonomi barang yang tidak berguna jadi menjadi berguna ya. Yang kemudian apalagi tadi sobatku ya, mungkin ada menabung ya,
Kalau bahasa ya bahasa orang-orang sono tuh katanya sih ya saving lah gitu. Saving, kalau aku bilang ya sudah tabungan, celengan gitu aja lah Pak Surya. Celengan ya, celengan ya. Jadi ya mungkin bisa dipetik ya, masih ada lagi tadi ya beberapa ya. Di samping ya ujung-ujungnya tadi memanfaatkan waktu luang ya, berkreativitas, berkreasi di kebun ya. Seperti ya membuat tanaman-tanaman di lingkungan ya, di kanan kiri rumah ya, pakai pot-pot atau barang bekas ya. Juga mungkin nanam bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu itu kan mudah ya sobatku ya, seperti serai, seperti laos, seperti apa lagi, banyak lah ya. Daun salam, salam itu malah kadang-kadang tumbuh sendiri ya. Ya kira-kira begitu Mas Bro ya. Oke lah Mas Bro ya. Terlalu panjang nanti ceritanya ya Mas Bro ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan aku senang sekali ya kalau ada masukan-masukan ya, atau ya dari teman-temanku semua lah ya. Semoga bermanfaat ya. Ya jangan lupa ya sekali lagi ya untuk like, subscribe, dan komen ya. Ya kayak itu jeruk nipis itu ya. Oke ya, itu sudah mulai buah itu Mas Bro ya. Oke ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, salam sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa.